Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Ozone Tech. Semoga kalian nggak bosan ya. Gimana kabar kalian semua nih? Semoga selalu sehat ya pasti. Oke, di meja Ozone Tech sekarang udah ada smartphone baru dari Vivo V29 5G. Smartphone ini jadi suksesor dari Vivo V27 5G dan ternyata harganya sama loh, 5,9 juta. Tapi Vivo ngejanjiin banyak upgrade di smartphone barunya. Emang kayak gimana sih? Kita buka yuk, kita kupas satu persatu. Mumpung unitnya juga masih baru nih, baru datang, masih kinyis-kinyis. Oke, kita buka. Jadi unit yang gue unboxing ini adalah versi yang terendahnya, RAM-nya 8GB dengan storage 256GB. Vivo tuh ngeluncurin variasi yang lebih mantep lagi, harganya 6,9 juta, RAM-nya 12GB dengan storage 512GB. Dan ini pertama kalinya loh Vivo ngeluncurin V-Series dengan RAM sama memori penyimpanan yang out of the box, yang gede banget. Oke, kita buka ya. Ini masih segel, masih fresh dari pabriknya Vivo. Yes. Oke, kita buka. Dusnya sendiri nggak kayak Samsung atau Apple ya, masih tebel. Jadi ya kita mengharapkannya sih bakal ada charger. Oke, ini dia unitnya. Aduh, cakep banget ini. Ini unitnya. Kita simpan dulu buat yang terakhir. Di dalam paket pembelian kita dapat soft case, lumayan. Oke, nggak usah beli-beli lagi. Terus dapat kartu garansi sama kitab-kitab lainnya. Ini yang menarik, masih dapat SIM ejector. Ini udah pasti sih. Oke, ini masih lumayan SIM ejector. Terus kita dapat kabel USB Type-C. Ini Type A to Type-C sih tepatnya. Oke. Dan yang terakhir, kita dapat adapter charger dengan output maksimal 80 watt. Vivo Flash Charge, mantep banget ini. Oke, habis, nggak ada lagi di dalam boxnya. Ntar kita keluarin si SIM ejectornya. Oke, dan ini dia Vivo V29 5G-nya. Ini smartphone 5 jutaan yang langsung impresi gue pertama nih. Anjrit, ini HP bagus banget nih. Lihat, warna baru. Vivo sekarang untuk pertama kalinya dia ngeluncurin warna yang baru buat V-Series, namanya Velvet Red. Jadi ada 3 warna dan menurut gua hero color dari Vivo V29 5G ini adalah ya Velvet Red. Warna ini punya teknologi color changing karena kalau kena sinar UV atau paparan sinar cahaya yang pas lah ya, warnanya bakal sedikit berubah-ubah. Gua sendiri ngelihat smartphone ini agak kemerah marun. Tapi, kalau misalnya kena sinar matahari atau sinar UV yang cukup terang, warnanya bakal sedikit berubah menjadi agak orange atau ya lebih kelihatan lebih elegan lah. Dan dari teksturnya sendiri, sambil gue nyalain kali ya. Oke, sambil gue nyalain. Dari tekstur warnanya sendiri, ini matte dan anti banget jejak sidik jari. Tekstur yang sama juga dikasih pada bingkai kameranya yang sedikit lebih besar sekarang. Ya, beda dengan Vivo V27 5G, sekarang ada 2 lampu di kamera belakang Vivo V29 5G. Yang pertama LED flash pastinya, dan yang kedua adalah Aura Light. Kita bahas nanti. Oke, ini udah nyala smartphone-nya. Kita atur-atur dulu, sebentar. Harusnya sih kalian baca ya ini kerjanya sama persyaratan. Oke, gue masih nggak nyangka sebenarnya Vivo V29 5G ini harganya 5,9 juta. Menurut gue dengan impresi gue pertama tanpa ngelihat speknya dulu ya, ngelihat desainnya yang kayak gini aja 5,9 juta tuh menurut gue udah kebilang mewah sih. Untuk smartphone harga 5 jutaan ini desainnya mewah banget. Oke, ini dia tampilan utama dari Vivo V29 5G. Upgrade yang kedua yang dikasih Vivo untuk V29 5G adalah bagian layarnya. Oke, layarnya masih pakai panel OLED, ukurannya juga hampir sama dengan Vivo V27 5G, 6,76 inci. Tapi resolusi dari layar smartphone ini yang jauh lebih baik. Kerapatan pikselnya yang jauh lebih tinggi. Jadi
bakal kelihatan lebih vivid, lebih berkualitas tinggi lah kalau kalian suka nonton film atau nonton YouTube atau ya sekedar scrolling medsos ataupun ngegame, karena resolusinya udah mencapai 1,5K, jadi lebih tinggi daripada Full HD+. Refresh rate-nya sendiri udah mencapai 120 Hz, tapi emang nggak adaptif. Cuman kalian bisa dapetin sertifikasi HDR10+ dan juga Widevine L1. Itu artinya kalian bisa nonton YouTube di resolusi tinggi Full HD+ ke atas dengan mode HDR nyala, atau Netflix di resolusi Full HD. Jadi lebih puas lagi buat nonton film, nonton YouTube, nonton video favorit kalian lah intinya di smartphone ini. Ngomongin soal build quality-nya, jadi ya sebenarnya smartphone ini berasa solid sih, berasa mewah, berasa premium dibandingin sama seri sebelumnya, khususnya untuk warna Velvet Red ya. Cuman ya emang agak kecewanya sebenarnya, ini beda versi desainnya ternyata dengan versi global. Kalau versi global setahu gua dia udah ngantongin rating IP68 alias tahan air dan tahan debu juga. Nah, gua konfirmasi ke orang Vivo Indonesia, ternyata di Indonesia sendiri smartphone ini cuman ngantongin rating IP54 aja. Yang artinya tahan debu sama percikan air doang. Jadi nggak bakal bisa nih ngajakin smartphone ini buat nyelam, buat berenang, atau sampai kecemplung, ini dilarang banget, nggak boleh. Kalau ketumpahan air atau kena air hujan masih aman, seharusnya ya. Oke, karena tadi gue udah ngeluarin SIM ejector, gue pengen lihat nih, kalau memori 256GB-nya bisa di-upgrade apa enggak? Ternyata nggak bisa, cuman ada SIM 1, SIM 2 aja. Kalau beli yang 512 sih puas ya, tapi kalau buat beli 256GB menurut gue cukup ngepas, apalagi ukuran game sekarang gede-gede, terus juga kamera smartphone ini juga berkualitas tinggi yang pastinya makan memori banyak. Jadi ya kalian paling bisa memilih foto mana yang mau dihapus, foto mana yang mau disimpan, atau file mana yang mau disimpan, atau langganan Google One, salah satu sistem cloud yang ditawarin Google buat nyimpen data-data kalian, termasuk Google Foto. Oke, kita sekarang bahas ke spesifikasinya. Jadi, upgrade lainnya dari Vivo V29 5G adalah bagian dapur pacu. Kalau sebelumnya itu pakai prosesor Dimensity 7020, kalau sekarang pakai prosesor Snapdragon 778G dari Qualcomm. Bedanya apa? Sebenarnya Snapdragon 778G ini termasuk prosesor yang lawas karena dirilis pada tahun 2021. Udah 2 tahun lebih lah bisa dibilang. Cuman sekarang masih kebilang ya salah satu prosesor 5G kelas menengah yang punya performance cukup bagus. Cuman kalau di head to head dengan prosesor Dimensity 7200 ya di Vivo V27 5G, sebenarnya clock speed di prime core-nya agak ketinggalan karena di Dimensity sendiri clock speed-nya itu 2,8 GHz. Nah, di Snapdragon 778G itu 2,4 GHz. Cuman, kalau banyak-banyakan performance score, masih lebih banyak di Snapdragon 778G. Makanya, gue sendiri belum melakukan pengujian yang intensif, termasuk benchmark, tapi dari klaimnya Vivo, skor benchmark dari smartphone ini lebih tinggi sedikit daripada Vivo V27 5G. Masih sekitaran 600 ribuan poin, tepatnya di 643 ribuan poin. Vivo udah nampilin kok di YouTube resminya pas live launching kemarin. RAM-nya sendiri 8GB yang bisa ditambah sampai 8GB secara virtual, jadi kalian harus restart smartphone ini untuk menerapkan RAM virtualnya. Tadi penyimpanan internalnya 256GB dan dia pakai Fantouch OS versi 13 dengan basis Android 13. Fantouch OS sendiri di Vivo V29 5G mengalami banyak peningkatan ya kalau kita bahas soal sistem operasinya. Yang pertama, bloatware-nya lebih minim meskipun masih ada beberapa aplikasi, cuman untungnya masih bisa kita hapus. Kadang kan ada tuh bloatware yang nggak bisa dihapus sama sekali. Nah, di sini bloatware-nya masih bisa dihapus. Kalau kalian nggak suka, ya tinggal hapus aja buat ngebebasin ruangan memori. Yang kedua, app driver-nya mulus abis. Kalau kita scrolling, cepet. Terus juga buka tutup aplikasi sama manajer RAM-nya ini lebih baik daripada Fantouch OS versi sebelumnya. Karena gue buka beberapa aplikasi nih dan bergantian dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya masih beralih secara mulus. Cukup cepet lah, tapi ya nggak secepat pakai prosesor yang kencang juga ataupun ya Android murni ala-ala Google Pixel. Tapi menurut gue ini udah lumayan peningkatan lah daripada Fantouch OS versi sebelumnya. Nah, masih soal dapur pacunya,
Vivo V29 5G udah didukung sama baterai berkapasitas 4600 mAh yang didukung juga sama fast charging 80 watt. Klaimnya Vivo lagi, dengan fast charging 80 watt, kalian bisa ngecas sampai 50% dalam waktu 18 menit aja. Jadi ya, ini udah cepet banget, sementara untuk daya tahan baterainya bisa sampai 20 jam untuk pemakaian normal. Tungguin aja lah review lengkapnya di Uzontech pokoknya. Gue bakal benchmark, gue bakal stress test smartphone ini, gue bakal siksa abis lah pokoknya. Biar kasih tahu ke kalian seberapa stabil, seberapa cepet, seberapa bagus performance Vivo V29 5G secara rata ya bisa dibilang. Oke, ke bagian kamera di sini juga jadi salah satu peningkatan yang dikasih Vivo untuk Vivo V29 5G. Kamera depannya dulu, karena V-series dari dulu kan memang jago di kamera depan ya. Nah, kamera depan dari smartphone ini udah pakai sensor 50 megapiksel. Dan yang menariknya, kamera 50 megapiksel ini udah didukung sama PDAF. Jadi udah support autofocus, jadi ya kalian bisa nitik, bisa nentuin fokus-fokus mana pas kita selfie maupun pas kita grup selfie. Jadi pasti fokusnya di objek depan dan bagian belakang bakal sedikit di blurry mungkin ya, atau ya lebih di highlight lah di bagian foregroundnya. Yang menarik justru di bagian belakang, emang sih kalau Vivo V27 5G kan pakai sensor 50 megapiksel Sony IMX766. Nah kalau sekarang pakai ISOCELL dari Samsung, tepatnya seri GN5. 50 megapiksel untuk kamera utamanya, terus juga kamera ultrawide 8 megapiksel dan juga kamera depth 2 megapiksel. Dan yang menarik adalah Aura Light-nya. Jadi kalian bisa mengaktifkan Aura Light ini untuk menyesuaikan suhu cahaya pas kita melakukan pemotretan. Kalau kata Vivo sih mirip-mirip kayak foto studio lah, kayak pakai ring light di alat TikTok gitu tuh. Nah mirip-mirip nih fungsinya kayak gini, jadi kita bisa nyesuaiin suhu cahaya pas kita melakukan foto potret di mode potret. Warnanya bisa warna biru, bisa warna kemerah-merahan juga. Jadi disesuaikan dengan kondisi pencahayaan, biar lebih estetik, lebih sinematik juga hasil foto potretnya. Beda dari sebelumnya, ya sekarang ada dua lampu di sini, ada lampu LED flash dan juga lampu Aura Light. Cuman sejauh ini Aura Light dari Vivo V29 5G ya tugasnya cuma buat mode potret aja, belum kayak buat LED notifikasi atau fungsi-fungsi lainnya yang memanfaatkan pencahayaan. Kata Vivo sih mungkin itu jadi masukan ke depannya, atau mungkin bakal bisa jadi fitur di upgrade berikutnya. Oke, gitu aja sih sebenarnya impresi gue dari Vivo V29 5G ini. Jujur, impresi pertama gue dari smartphone ini adalah keren, mewah, dan banyak upgrade-nya juga. Terlebih harganya masih sama dengan generasi sebelumnya, 5,9 jutaan. Ya, tungguin aja review lengkapnya lah di Uzontech, tapi ya jangan lupa buat subscribe channel ini, terus nyalain loncengnya, biar langsung tahu tuh video-video terbaru dari Uzontech. Oke, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Gue Faisal, pamit.